Sebagai mahasiswa, kemampuan menulis bukan hanya sekadar tugas akademik. Menulis adalah cara kita menyampaikan ide, membangun argumen, dan menunjukkan cara berpikir. Namun, banyak dari kita yang masih kesulitan menyusun kalimat yang jelas, padat, dan tepat. Disinilah konsep kalimat efektif menjadi penting. Dalam video ini, kita akan mengenal apa itu kalimat efektif, unsur-unsurnya, serta kesalahan umum yang perlu dihindari. Mari kita mulai. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan dengan tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Prinsip utamanya sederhana. Gagasan tersampaikan tanpa menimbulkan makna ganda. Dalam penulisan akademik, kalimat efektif menjadi standar karena membantu memastikan bahwa argumen kita tidak melebar, tidak samar, dan tidak bertelet. Tidak efektif. Mahasiswa pada umumnya secara keseluruhan biasanya menganggap bahwa mata kuliah ini cukup sulit untuk dipahami. Efektif. Banyak mahasiswa menganggap mata kuliah ini sulit. Sebuah kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Tanpa itu, pembaca akan 21 kebingungan mencari inti informasi. Kesatuan makna memastikan bahwa setiap unsur kalimat saling terhubung dan mendukung satu gagasan utama. Tidak efektif karena keterbatasan fasilitas yang menyebabkan mahasiswa kesulitan. Efektif. Mahasiswa kesulitan karena fasilitas terbatas. Kalimat sebaiknya tidak menggunakan kata yang tidak diperlukan, pengulangan makna, kata mubazir, atau frasa yang terlalu panjang justru mengaburkan pesan. Tidak efektif, ia turun ke bawah dan naik ke atas untuk mencari buku. Efektif, ia mencari buku.ks sana kemari. Kalimat harus tersusun dalam urutan yang mudah dipahami. Susunan subjek, predikat, dan objek sebaiknya tidak membingungkan. Pada penulisan ilmiah, kalimat yang strukturnya kacau dapat membuat argumen tampak tidak logis. Tidak efektif. Dosen menjelaskan materi yang sulit dipahami. Mahasiswa dengan sangat detail. Kalimat ini ambigu. Siapa yang sulit memahami? Efektif. Mahasiswa sulit memahami materi yang dijelaskan dosen secara detail. Pilihan kata harus baku dan sesuai konteks. Kesalahan memilih kata bisa membuat kalimat menjadi rancu atau menyampaikan makna yang salah. Pada dunia akademik, ketepatan kata menjadi kunci untuk mempertahankan kredibilitas tulisan. Tidak tepat. Mahasiswa tersebut sangat depresi karena tugas banyak. Tepat. Mahasiswa tersebut merasa tertekan karena tugas banyak. Kalimat efektif tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga harus selaras dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Ini akan menghasilkan paragraf yang runtut dan mudah diikuti. Dalam praktiknya, banyak mahasiswa sering terjebak pada beberapa kesalahan umum. Misalnya, 1. Terlalu banyak menggunakan kata yang sehingga kalimat menjadi panjang dan melelahkan. 2. Mencampur adukan struktur kalimat lisan ke dalam tulisan akademik. 3. Menggunakan kata tidak baku seperti enggak, udah, atau kayaknya dalam laporan ilmiah. 4. Menyusun kalimat tanpa subjek karena terbawa pola percakapan sehari-hari. Untuk meningkatkan kemampuan menulis kalimat efektif, ada beberapa langkah sederhana. Pertama, bacalah ulang setiap kalimat. Tanyakan, apa inti pesannya? Kedua, hilangkan kata-kata yang tidak memengaruhi makna. Ketiga, gunakan kamus dan KBBI untuk memastikan kata yang dipakai baku. Keempat, biasakan membaca tulisan ilmiah yang by artikel jurnal, esai kritis, atau laporan penelitian. Semakin sering membaca, semakin terasah kepekaan Anda terhadap struktur kalimat yang benar. Pada akhirnya, kalimat efektif bukan sekadar aturan bahasa. Ia adalah keterampilan dasar yang membentuk cara kita berpikir dan berkomunikasi. Dengan penguasaan kalimat yang jelas, padat, dan tepat, setiap mahasiswa dapat menyampaikan gagasannya dengan lebih meyakinkan. Terus berlatih, dan Anda akan merasakan perubahan besar dalam cara Anda menulis dan memahami informasi. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada materi berikutnya.